Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar dan masih bernapas dengan baik. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Semoga doa tetap tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Selpiana, nama saya Selpiana. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Ya, jadi saya di sini saya akan melakukan sebuah pembelajaran atau membuat video pembelajaran terkait dengan adanya tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen yang telah membimbing kami pada mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah. Di sini kita diberi amanah oleh dosen untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan memilih materi yang akan kita ajarkan nanti sebagai seorang guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir atau meyakini adanya hari akhir dan mengakhiri perbuatan buruk. Ya, jadi materi ini adalah materi SMP kelas 9 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, saya memilih materi ini karena menurut saya ini menarik untuk dibahas, ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam kelas, kita sebagai seorang guru itu sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya ada semacam pengantar dulu kepada murid atau kepada peserta didik. Nah, pengantarnya itu seperti apa? Seperti kita sebagai guru menanyakan kabar dulu, menanyakan kabar kepada para peserta didik kita atau murid kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat saja dan lain sebagainya tentang pengantar mata pelajaran sebelum memulai proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Selain pengantar tentang menanyakan kabar tadi, kita sebagai guru juga bisa menanyakan kembali apa yang telah kita pelajari minggu lalu itu apakah sudah dimengerti atau betul-betul dipahami oleh peserta didik, atau guru juga bisa menanyakan sampai di mana materi kita. Intinya jangan langsung masuk kelas langsung memulai pembelajaran. Jadi harus ada pengantar dulu seperti menanyakan kabar. Seperti itu kita bisa guru dan murid ini bisa melakukan proses pembelajaran dengan santai, tidak tidak terlalu tegang karena gurunya juga ya agak santai. Jadi seperti itu, jangan terlalu membuat murid kita tegang seperti itu. Ya, jadi setelah selesai pengantarnya bisa langsung memulai proses belajar. Nah, oke, sampai di situ saya akan memulai proses belajar juga. Jadi tadi saya memilih materi yaitu beriman kepada hari akhir dan mengakhiri perbuatan buruk. Ya, sebelum melanjutkan materi lebih jauh lagi, kita sebagai guru harus menyampaikan atau membuat para murid itu paham
bahwa hari akhir itu apa sih, dan bagaimana sih beriman kepada hari akhir, apa maksudnya itu seperti ya. Jadi kita harus menyampaikan itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi yang lebih luasnya lagi ya. Jadi kita menjelaskan bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh makhluk hidup akan mengalami kehancuran, kebinasaan atau kematian. Jadi hari akhir nanti bumi akan diguncangkan dengan dahsyatnya, karena di sini nanti kan malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet sangkakala tentu saja membuat dunia ini yang kita huni ini tergoncang dengan dahsyat dengan adanya tiupan sangkakala itu. Jadi selain bumi terguncang, banyak fenomena lain seperti gunung meletus, lautan meluap dan menumpahkan atau mengeluarkan segala isinya, kemudian benda-benda langit seperti bintang, meteor dan lain-lain semuanya bergerak tidak karuan, jadi saling bertabrakan. Intinya di hari kiamat nanti semua makhluk hidup akan mengalami kehancuran atau kematian. Jadi semua makhluk hidup, bukan cuma manusia yang berjenis makhluk hidup, semuanya akan mengalami kebinasaan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, kuman, bakteri, virus, jin, syaitan dan lain-lain yang berjenis makhluk hidup, semuanya akan binasa pada hari kiamat nanti. Jadi seperti itu. Ya, itu tadi sedikit gambaran atau pengertian atau pengantar sedikit tentang hari kiamat itu seperti apa. Nah, itu. Nah, kalau murid kita sudah paham, kita langsung lanjut menjelaskan. Nah, bagaimana sih beriman kepada hari akhir itu, atau beriman kepada hari itu apa sih? Nah, jadi kita menjelaskan kepada murid kita atau menyampaikan kepada peserta didik kita bahwa beriman kepada hari akhir itu maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim diberikan kewajiban untuk mengimani hari akhir. Caranya seperti apa? Yaitu dengan meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hari akhir. Jadi kita sebagai muslim harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu suatu saat akan datang. Nah, walaupun kita sebagai manusia tidak tahu kapan datangnya, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya memberikan petunjuk melalui tanda-tandanya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Jadi hari kiamat atau hari akhir itu ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Ada dua jenisnya, yaitu tanda-tanda kiamat sugra dan tanda-tanda kiamat kubra. Nah, yang pertama kita bahas adalah tanda-tanda kiamat sugra, atau biasa disebut juga dengan kiamat kecil, kiamat sugra atau kiamat kecil. Jadi tanda-tanda kiamat sugra ini ada 3 macam, yang terjadi di masa lalu dan yang terjadi di masa sekarang, serta yang akan terjadi di masa yang akan datang atau yang belum terjadi namun akan terjadi di masa akan datang. Nah, kita bahas dulu yang terjadi di masa lalu. Tanda-tanda seperti apa sih yang telah terjadi di masa lalu? Jadi di masa lalu itu tanda-tanda kiamat sugra sudah mulai banyak muncul ya, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, itu juga sudah termasuk tanda-tanda kiamat sugra. Jadi banyak teman-teman sebenarnya tanda-tanda kiamat itu ya. Salah satunya itu tadi yang ada pada masa lalu itu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya itu adalah penaklukan Baitul Maqdis. Itu di masa lalu telah terjadi, Baitul Maqdis itu telah ditaklukkan. Itu juga salah satu tanda-tanda kiamat sugra yang terjadi pada masa lalu. Nah, selanjutnya penyakit taun. Di masa lalu itu ada penyakit yang namanya taun atau penyakit menular seperti kolera. Jadi itu juga salah satu tanda-tanda kiamat sugra di masa lalu. Kemudian timbulnya huru-hara di kawasan timur.
perang Siffin, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya api di Hijaz, dan perang di Turki. Ya, selain itu masih ada lagi. Jadi saya hanya menyebutkan beberapa untuk sedikit mewakili daripada tanda-tanda kiamat di masa lalu. Tanda-tanda kiamat sugra ya. Nah, itu tadi. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat sugra di masa sekarang. Ya, walaupun ini tanda-tanda kiamat sugra atau tanda-tanda kiamat kecil, kita jangan meremehkan atau menganggap hal ini sepele atau menganggap hal ini adalah hal yang kecil. Jadi kita harus mengambil pelajaran juga daripadanya. Nah, tanda-tandanya seperti apa di masa sekarang? Jadi di masa sekarang itu tanda-tandanya bisa dibilang cukup banyak atau bisa dibilang kita tidak sanggup menghitungnya karena saking banyaknya. Nah, seperti apa diantaranya itu adalah perzinahan semakin merajalela. Ya, seperti yang kita tahu ya, begitulah banyak terjadi di masa sekarang. Zina di mana-mana, astagfirullahaladzim ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian minuman keras di mana-mana. Ini juga sangat marak ya terjadi di kalangan anak muda, minuman keras di mana-mana. Terus masjid sangat megah. Ya, seperti yang kita lihat sekarang banyak masjid yang dibangun sangat megah. Ya, walaupun kita lihat kadang isinya itu atau jamaahnya itu sangat kurang. Padahal masjidnya ini sangat megah. Dibangun semegah-megahnya tapi ya jamaahnya kurang. Banyak yang seperti itu sekarang ya. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini juga banyak. Kemudian masa atau waktu semakin meningkat, semakin singkat ya, dan orang banyak yang kikir ya. Sekarang kalau orang sudah punya banyak harta ya, kadang lupa bersedekah, jadi kikir terhadap saudaranya. Banyak yang seperti itu sekarang. Kemudian banyaknya terjadi bencana alam ya. Seperti yang kita ketahui di masa sekarang ini, bencana alam itu terjadi sudah sangat banyak. Bisa dibilang kita tidak bisa menghitungnya ya, karena di tahun lalu, di tahun kemarin, di bulan lalu, di minggu ini ataupun di hari ini, di seluruh daerah itu, di semua daerah pasti ada bencana alam yang terjadi. Kalau kita sering nonton berita ya pasti tahu. Jadi banyak bencana alam yang sering terjadi. Nah, bencana alam inilah juga termasuk tanda-tanda kiamat sugra di masa sekarang. Bencana alamnya seperti apa? Banyak jenisnya, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Jadi sejenisnya ini adalah tanda-tanda kiamat sugra atau bisa dibilang tadi bencana alam. Ya, seperti itu. Banyak yang terjadi sekarang. Kemudian mengikuti perilaku umat lain. Nah, banyak juga seperti ini. Nah, itu tadi beberapa gambaran atau tanda-tanda kiamat sugra di masa sekarang. Jadi saya hanya menyebutkan beberapa atau sedikit. Kalau disebutkan banyak, kayaknya kurang waktunya tidak cukup ya. Kemudian di masa sekarang, di masa yang akan datang. Mohon maaf. Nah, tanda-tanda yang di masa akan datang adalah seperti hilangnya ilmu agama serta kebodohan semakin merajalela. Nauzubillah, jangan sampai ya. Jadi dengan adanya tanda-tanda ini, semoga kita sebagai manusia bisa mengambil pelajaran daripadanya untuk memperbanyak bekal kita atau memperbanyak amal ibadah kita untuk semoga bisa siap dengan kematian atau menghadapi hari kiamat kelak. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Nah, banyak ya. Kemudian bumi Arab akan berumput dan bersungai. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang di Arab itu cuacanya panas dan gurunnya itu gersang, panas ya. Nah, di sini tanda-tandanya yang akan terjadi di masa akan datang, bumi Arab itu akan berumput dan bersungai. Jadi lembab nanti bumi Arab itu karena sudah berumput dan bersungai.
Kemudian sungai Efrat menyibak emas, budak wanita melahirkan tuannya, dan lain-lain. Masih banyak ya. Itu tadi beberapa tanda-tanda kiamat sugra di masa yang akan datang. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, tanda-tanda ini yang sangat bisa dibilang mungkin kiamat sudah dekat ya. Allah sudah memuji kita dengan memperlihatkan tanda-tanda kiamat kubra ini. Nah, apa yang pertama itu adalah turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Ad-Dukhan atau kabut, gempa bumi di wilayah timur dan barat serta jazirah Arab, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, hancurnya Ka'bah, adanya angin yang sangat dingin dan lembut, semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang. Kemudian ada api yang akan menggiring manusia. Jadi nanti ini akan terjadi di masa yang akan datang ya mungkin, karena ini sepertinya belum terjadi dan ini memang tanda-tanda kiamat kubra. Nah, itu tadi beberapa tanda-tanda kiamat teman-teman. Jadi kita sebagai manusia harus mengambil pelajaran ya dengan mempelajari hari kiamat atau beriman kepada hari kiamat ini. Semoga kita dapat lebih sering berbuat amal soleh untuk memperbanyak bekal kita menuju kematian atau menghadapi hari kiamat kelak, seperti itu. Nah, apa sih hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Jadi hikmahnya itu banyak ya sebenarnya hikmah yang kita dapat dengan beriman kepada hari akhir. Ya, hikmahnya ya kita dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian kita juga lebih termotivasi untuk selalu berbuat baik, menolong. Intinya insya Allah kita akan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Nah, itu tadi gambaran sedikit tentang hari kiamat. Nah, kalau kita sebagai seorang guru tadi telah menjelaskan di dalam kelas kepada para murid tentang materi yang tadi yang telah kita bahas. Nah, sekarang tugas seorang guru untuk melempar pertanyaan kepada audiens atau peserta didik. Guru bertanya apakah materinya sudah jelas, apakah materinya sudah dipahami atau bagaimana. Intinya supaya tujuannya ini adalah supaya ada timbal balik antara guru dan murid. Jadi banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa guru dan murid itu saling melemparkan atau saling bertukar pikiran atau pendapat supaya suasana kelas juga lebih hidup ya. Walaupun agak santai, jangan buat peserta didik menjadi tegang. Ya, nikmati dengan intinya serius ya. Harus belajar dengan serius supaya dapat dipahami dengan baik. Ya, seperti itu. Saya kira jelas ya. Jadi tujuan guru juga memberikan pertanyaan seperti tadi. Misalnya guru bertanya kepada satu siswa untuk mengulang kembali hari kiamat itu seperti apa misalnya ya, atau bagaimana sih beriman kepada hari kiamat itu, apa tanda-tandanya. Jadi seperti itu, banyak pertanyaan yang bisa guru lemparkan kepada murid. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kalau diadakan semacam ulangan harian atau ulangan tengah semester, guru bisa memasukkan soal ini kembali. Dan siswa yang menjawab dengan baik dan benar, tentu saja dia sudah memahami dengan baik materi ini, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Cukup. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Selviana mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami.
Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.